Ya, kehebohan terjadi hampir kurang lebih dalam sepekan ini, yang dilalui oleh pernyataan-pernyataan yang cukup, memicu kekhawatiran, yaitu terkait dengan Trump trade. Dan kita kenal di sini bahwasanya kemungkinan potensi untuk kenaikan ataupun kebijakan tarif impor akan segera diberlakukan setelah Trump berpuasa. Artinya mungkin kita hanya menghitung hari menuju tanggal pelantikan 20 Januari mendatang. Tapi kira-kira dampaknya seperti apa dan sentimen apa yang terbentuk oleh pasar. Nah, kali ini kita akan kupas apa yang terjadi dan menjadi concern utama bagi para pelaku pasar sehingga dampaknya menggerakkan market begitu luasnya dan mungkin akan bertahan selama beberapa waktu ke depan. So, ekonomi data kemarin kita sudah melihat beberapa agenda yang sudah sesuai dengan apa yang kita perkirakan, yang ternyata terjadi kejutan juga sebetulnya, yaitu kaitannya dengan data ADP Employment Amerika. Datanya kurang lebih dirilis dengan angka 122K atau 122.000, itu berarti lebih rendah daripada ekspektasi 139K dan bahkan turun dibandingkan bulan sebelumnya 146K. Kira-kira ini kabar bagus apa kabar jelek ya? Oke, ini berarti menandakan kabar bagus untuk kita ataupun para pelaku pasar yang menginginkan data non-farm payroll di hari Jumat akan relatif lebih lemah. Nah, tapi ini kabar buruk untuk Amerika karena data yang lemah ini berarti menandakan bahwa ada keseriusan, ada masalah yang cukup serius untuk sektor tenaga kerja. Tapi jangan takut, karena kemungkinan data ini akan berbeda dengan data non-farm payroll. Itu sebabnya saya juga akan meminta Anda sekaligus mengingatkan bahwa data ADP ini bukan berarti akan mencerminkan data yang jelek juga untuk data non-farm payroll-nya. Kita sudah beberapa kali mengulas hal tersebut dan sudah menunjukkan beberapa hal bukti yang kemungkinan ada kejadiannya kondisi yang berbeda, yaitu saat ADP menunjukkan angka yang lebih lemah, ternyata NFP justru masih tetap kuat atau bahkan jauh lebih kuat. Atau juga posisi sebaliknya, misalkan ADP-nya kuat, ternyata NFP-nya atau non-farm payroll-nya relatif lebih lemah. Nah, mungkin ini akan menjadi indikasi berikutnya yang akan kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua adalah initial jobless claim, dirilis dengan angka 201.000 atau 201.000 dari ekspektasi 214.000, jelas turun yang cukup drastis dari 211.000 minggu sebelumnya. Nah, seperti yang pernah saya kupas juga terkait dengan jobless claim atau klaim pengangguran mingguan, ini kelihatannya angkanya berkisar 200 sampai 215. Kadang-kadang dia akan berada di 220-an, tapi selama ini kita selalu melihat level tertingginya masih bertahan di 225. Artinya apa? Dengan angka yang relatif kuat ini di 201 berarti memang layak dolar mengalami penguatan. Tapi apakah memang penguatan dolar itu dikarenakan hal tersebut? Hati-hati, ternyata bukan karena data ekonomi, karena kalau kita perhatikan ini relatif mix ya, dengan data ADP 122.000 di bawah ekspektasi, sementara initial jobless claim-nya berada di 201, dan itu adalah di bawah ekspektasi. Artinya, kalaupun kita bicara tentang respon, harusnya reaksi yang terjadi adalah relatif tertahan ataupun kenaikan yang terbatas, karena memang market akan kebingungan dengan data yang beragam seperti ini. Satu data negatif, satu data positif. Otomatis mereka akan enggan untuk bertransaksi dan mungkin membatasinya sampai at least data non-farm payroll besok. Nah, yang kedua adalah terkait dengan crude oil inventories yang ternyata angkanya adalah minus 0,9 juta. Padahal ekspektasinya adalah ada kurang lebih minus 1,8, jadi pasokan berkurang ke minus 1,8, sementara yang dilihat di situ aktualnya adalah minus 0,9. Jelas ini kurang lebih ya menandakan sesuatu terkait dengan permintaan. Yang artinya kalau angkanya berkurangnya cuma sedikit, itu berarti permintaannya berkurang. Yang artinya lagi pasokannya ya cuma berkurang sedikit. Dan itu dampaknya seperti apa? Yang terlihat adalah crude oil atau harga minyak mentah kembali mengalami penurunan. Setelah sebelumnya sempat tertahan di level 75. Naik tapi tertahan lagi 75, turun lagi dan teredam sampai 73. Jadi saya rasa ini juga sudah memberikan warning ataupun indikasi bahwa kita mungkin akan melihat posisinya dolar masih tetap kuat, atau yang kedua adalah terkait dengan tekanan terhadap harga minyak kembali. Dengan catatan mungkin angka ataupun level area 71 ataupun 72 itu akan menjadi area yang paling dilirik dan juga menjadi support kritikal. Yang artinya bisa saja tembus ataupun tidak. Nah, terkait dengan trade Trump ataupun kalau kita lihat di sini kebijakan tarif dari Donald Trump, apa sih yang membuat dia cenderung mengatakan tersebut tiba-tiba membuat panik semua pelaku pasar? Oke, kita lihat diagramnya seperti ini. Jadi kebijakan tarif ini awal mulanya ini adalah tujuannya untuk kebaikan ekonomi Amerika. Ya, tapi kemudian ada beberapa hal yang terlihat dalam 2 minggu terakhir terutama ya segala hal terkait dengan kebijakan tarif tersebut ternyata mengarah kepada kondisi di mana ada ancaman. Itu akan mengakibatkan konflik di antara para negara tersebut. Nah, akhirnya tadi malam
itu kurang lebih Trump atau diindikasikan lebih tepatnya, dia akan mengeluarkan deklarasi atau mengajukan deklarasi. Deklarasinya disebut deklarasi darurat nasional. Ini adalah kebijakan yang bisa ya dikatakan sebagai senjata paling pamungkas atau paling kuat ya untuk Trump memiliki kekuasaan yang lebih untuk memberlakukan tarif tersebut. Tarif terhadap semua negara. Tentunya ini targetnya semua negara, bukan lagi China tapi semua negara secara global. Nah, akibatnya deklarasi ini akan memicu kekhawatiran terkait dengan trade war bukan hanya dengan China tapi dengan beberapa negara. Ya, katakanlah Amerika versus everything atau every country. Dan itu yang menimbulkan tombol panik akan ditekan. Dan itu pula yang membuat tekanan kepada pasar saham, pasar ekuitas, termasuk juga mata uang lain yang berseberangan dengan US dollar, dan kita lihat euro ataupun pound sterling ataupun bahkan yen mengalami pelemahan. Nah, jadi kondisi inilah yang membuat kenapa market panik tadi malam, termasuk yang kita lihat mendorong minat ataupun tingkat permintaan terhadap safe haven. Dan itu menguntungkan US dollar di mata uang dan juga menguntungkan bagi emas. Nah, kira-kira deklarasi darurat nasional ini apa sih sebetulnya? Oke, deklarasi darurat nasional ini nantinya memungkinkan Donald Trump yang akan segera resmi menjabat sebagai presiden itu bisa membuat program tarif yang baru di bawah naungan undang-undang kekuatan darurat ekonomi internasional. Nah, dampaknya nanti Trump ini memiliki kekuasaan yang leluasa, yang sangat leluasa untuk memutus secara sepihak. Jadi dia tidak perlu lagi meminta persetujuan Kongres ataupun bahkan dari partainya sendiri. Dan dia bisa saja untuk mengelola impor ya yang dilakukan nantinya, dan selama masa darurat itu diberlakukan maka dia dengan sangat mudah mengendalikan segalanya termasuk dengan siapa ataupun negara mana. Nah, presiden nantinya bisa melewati Kongres untuk memberlakukan tarif atau bahkan membatasi perdagangan dalam kasus deklarasi darurat nasional ini. Kemudian di sisi lain Kongres sebetulnya bisa saja memblokir dengan melakukan resolusi bersama. Ya, ini berarti tidak masalah terkait dengan apakah itu adalah Partai Republik ataupun bahkan Partai Demokrat. Nah, yang menjadi soal, walaupun diblokir, walaupun dihalangi oleh Kongres, kalau memang mereka tidak setuju, tapi presiden punya hak untuk memveto keputusan ataupun larangan tersebut. Sehingga akhirnya ya tetap saja itu akan berjalan. Dan inilah yang membuat kepanikan melanda market. Karena dengan adanya kebijakan tarif yang leluasa dilakukan kapanpun ataupun terhadap apapun ataupun terhadap negara manapun, maka kekuasaan itu akan membuat kekhawatiran konflik yang meluas ke sisi perdagangan global. Dan itulah yang akhirnya membuat pasar ekuitas ataupun pasar saham itu cenderung negatif. Nah, berarti dalam hal ini emas lagi-lagi memiliki keunggulan ataupun keuntungan sebagai sisi safe haven yang nantinya akan dilirik bersama US dollar. Jadi jangan kaget kalau misalkan US dollar mengalami kenaikan sementara emasnya tetap mengalami kenaikan juga. Nah, di sisi lain teman-teman, kabar terkait dengan kebijakan suku bunga, Christopher Waller dari Fed mengatakan bahwa dirinya tetap mendukung pemangkasan lebih lanjut di tahun 2025. Tapi dengan catatan ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dulu, dan itu adalah kaitannya dengan masalah inflasi. Bagi Waller, dia melihat data inflasi terbaru justru menunjukkan ada indikasi adanya peningkatan. Tapi hati-hati, peningkatan yang dimaksud di sini adalah kemajuan untuk proses disinflasinya. Ya memang prosesnya tidak mudah dan bahkan kecenderungan stagnan dan mungkin sedikit naik gitu ya. Kalau lihat dari secara angka naik dari 2,4 menjadi 2,6 atau bahkan 2,7%. Tapi bagi dia itu tetap di bawah 3% dan proses untuk menuju target inflasi 2% itu masih tetap berlangsung. Nah, jadi dalam hal ini kecenderungan yang menurut Waller dia akan mendukung tapi dengan catatan masalah laju ataupun kecepatan berapa besar dipangkas, apakah 25 ataupun 50 basis point, apakah 3 kali ataupun 2 kali, itu akan sangat bergantung pada inflasi. Dan sayangnya, inflasi untuk saat ini itu akan kelihatan dari masalah gangguan geopolitik ataupun bahkan kebijakan tarif. Nah, sementara kalau lihat dari kondisi pasar tenaga kerja, menurut Waller itu masih kecenderungan kokoh atau solid, sehingga dalam beberapa bulan ke depan mungkin kita tidak akan melihat pelemahan. Dan itu berarti indikasi ya, non-farm payroll mungkin tidak akan selemah dari apa yang kita pikirkan, atau bahkan termasuk yang kita konsekuensikan dari data EDP tadi malam. Nah, artinya di sini Waller kecenderungannya masih tetap di sisi dovish. Walaupun secara agregat ini bisa diartikan netral, hanya saja netral ini dia tetap mendukung, tapi akan bergantung pada data
inflasi. Nah, kemudian kabar terbaru dari China dan Jepang, saya rangkum saja di sini. Posisi dari China itu terkait dengan data inflasi tadi, rasanya dengan data yang relatif tidak terlalu kuat, ya berarti mengindikasikan bahwa tingkat permintaan masih kurang. Dan itu berarti inflasi masih melemah walaupun padahal sudah dikondisikan dengan stimulus fiskal ataupun bahkan kebijakan moneter yang lebih longgar oleh PBOC. Nah, ini artinya apa? Masih perlu dukungan lebih lanjut atau bahkan kebijakan fiskal yang lebih cenderung menekan langsung ke sisi permintaan. Dan saya rasa pengumuman yang kemarin di pagi hari itu sama sekali tidak direspon oleh para pelaku pasar sehingga muncullah kekecewaan karena memang programnya hanya mengandalkan terkait dengan program trade-in ataupun subsidi untuk trade-in. Nah, sementara di sisi lain, Jepang ternyata mendapatkan kabar yang bagus terkait dengan kebijakan yang akan diusung nanti oleh BOJ. Dan ini kaitannya dengan syarat yang mutlak diperlukan untuk kenaikan suku bunga BOJ seperti yang disampaikan oleh Katsuo Ueda. Itu adalah terkait dengan gaji pokok. Ternyata gaji pokok, laporan terbaru dari Kementerian Keuangan Jepang menunjukkan adanya kenaikan. Dan kenaikan ini ternyata kenaikan yang cukup terbesar atau yang paling besar dalam kurun waktu 32 tahun terakhir. Ya, saya rasa ini akan menjadi indikasi yang lebih kuat lagi supaya BOJ akan menaikkan suku bunga di bulan Januari. Cuman masalahnya adalah lagi-lagi kita masih perlu data ekonomi sehingga 1 atau 2 minggu ke depan kita perlu pantau lebih lanjut apa saja yang akan mengindikasikan data tersebut. Saya rasa minggu ini kita akan dapatkan data terkait dengan household spending ya atau pengeluaran rumah tangga dan itu akan menjadikan indikasi apakah pengeluaran rumah tangga meningkat apa tidak. Berhubung nanti malam kecenderungannya adalah data ekonomi hanya initial jobs claim yang menurut saya juga kemungkinan sudah dirilis tadi malam. Jadi kemungkinan dia lebih cepat karena posisinya adalah ternyata hari ini National Day untuk Amerika sehingga kemungkinan market di malam hari cenderungannya bebas dari berita dan tidak ada indikasi yang cukup signifikan untuk mengubah sentimen. Nah, kecuali kalau misalkan ada hal yang baru dari Trump. Nah, oleh karena itu saya langsung membahas saja apa yang akan terjadi di hari Jumat besok dan kita ada catatannya 2 data di sini ya, 2 data besar yaitu dari Jepang dan juga Amerika. Oke, dari Jepang sendiri tadi saya sudah sempat sebutkan spending ataupun ya pengeluaran rumah tangga. Kita akan lihat di sini data Jepang itu menunjukkan angka yang relatif lebih kuat ya, dari minus 1,3% naik ke minus 0,8%. Kemudian dari 2,9 sayangnya turun ke minus 0,9% untuk basis bulanan. Mana yang perlu dicermati? Saya rasa yang basis tahunan itu akan lebih spesifik memberikan gambaran apakah BOJ didukung untuk menaikkan suku bunga apa tidak. Jadi catatannya gini teman-teman, pengeluaran rumah tangga itu dikarenakan mereka kalau dengan kenaikan gaji, otomatis mereka bisa mengeluarkan ataupun bisa spending lebih banyak. Kalau itu terjadi, berarti tingkat inflasi Jepang itu bisa mulai kenaikan, dan itulah yang diinginkan oleh Katsuo Ueda. Kalau itu terbentuk, dan itu terwujud, berarti otomatis mendukung untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Nah, tapi sebaliknya, kalau datanya relatif lemah, maka itu belum worth it. Ya, berarti belum layak untuk menjadi pertimbangan Jepang ataupun BOJ untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Nah, di malam harinya kita akan melihat dengan data non-farm payroll ataupun tingkat pengangguran atau unemployment rate. Dilihat di sini angkanya adalah terkait dengan non-farm payroll 154 dari 227. Oke, berarti mulai penurunan ya signifikan dari 227 menjadi 154. Saya rasa 2 bulan yang lalu saya sempat mengatakan kalaupun terjadi kenaikan tidak akan terlalu tinggi, lalu kemudian kalau penurunan berarti kita asumsikan 100 atau 120 ribu, itu yang paling jauh. Nah, berarti dengan asumsi 154K, ya kita asumsikan bahwa besok akan menjadi ladang cuan ataupun ladang dorongan untuk kenaikan emas lebih lanjut dan juga pemulihan untuk pasar katakanlah mungkin saham ya, dengan asumsi bahwa dengan data yang lemah ini berarti masih mendukung untuk pemangkasan suku bunga di tahun 2025. Saya tidak mengatakan untuk Januari, tapi untuk 2025. Nah, artinya lagi teman-teman, posisi ini nantinya mungkin kita akan coba akurkan dengan data inflasi yang ternyata baru akan dirilis minggu depan setelah data non-farm payroll ini. Dan kurang lebih di hari Rabu atau hari Kamis depan, itu akan menjadikan indikasi apakah apa yang disampaikan oleh Waller tadi benar apa tidak terkait dengan inflasi. Tingkat pengangguran diperkirakan tetap 4,2%, jadi kita akan coba lihat indikasinya. Tapi kalau misalkan secara agregat initial jobless claim atau weekly jobless claim itu masih ya cukup berimbang, maka saya ragu di sini akan terjadi kenaikan ke 4,3. Mungkin hanya stay di 4,2% atau dia kembali menguat di 4,1%. Ya, kita tinggal lihat saja besok apakah ini akan menjadi indikasi yang bagus atau tidak.